Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Bapak Dr. Singgi Setiono MS. Yang kami hormati narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Yang kami hormati Komisaris Utama BUMD Kabupaten Demak. Yang kami hormati direksi dan pimpinan BUMD Kabupaten Demak, serta para pejabat struktural BUMD Kabupaten Demak yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelatihan pendalaman Good Corporate Governance BUMD Kabupaten Demak. Marilah kita awali acara ini dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Selanjutnya akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama ini Bupati Demak dan mungkin diwakili oleh Sekretariat Daerah Bapak Dr. Singgi Setiono MS. Yang hormati narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sri Muji Ati atau Bu Sri Mujiwati yang biasa kita panggil Bu Ee. Sudah kenal semua. Benar yang kami hormati ini rekan-rekan kepala bagian. Ini ada yang belum hadir satu, yang satu izin. Terima kasih hadir. Benar yang kami hormati para Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, para direktur utama, para direktur dan pejabat struktural yang ada di masing-masing BUMD yang kami hormati dan kami banggakan. Disyukur selalu kita berkembali dengan pada Rasulullah yang tahun
nikmat, sehat, sempat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dengan keadaan sehat, tidak berseberapa dalam rangka nanti kita akan mengikuti smart fintech kaitannya dengan ICG di good governance, good corporate governance. Mudah-mudahan nanti kita lancar dan ada halangan. Salam kita haturkan di kita Nabi Muhammad Rasulullah yang sudah kita nantikan saatnya dan Bapak Ibu, hari ini saya sangat senang karena situasi ya tentang tapi berkesel-kesel akan kami lakukan Pak Sekjen bahwa kegiatan hari ini tidak saja kami sebenarnya masing-masing BD sudah menyusun ICG, tetapi mungkin dalam usulnya karena memang aturannya dulu ada pernah pada 31/2017 sebelum PP 54 ada, kita sudah punya buku kajian ICG yang diutamakan ada 5 poin yang sudah menyampaikan yang disebut tarik itu di transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan independen dan fairness yang mahal yang dipresentasikan. Kemudian hari ini nanti oleh Bu Kiki yang disampaikan khususnya yang benar dan sebagainya. Kenapa kami ada fintech ICG dan memang yang lain sudah kita mulai dari dulu katanya dengan fintech Dewan Pengawas dan Komisaris itu harus bagaimana yang dilakukan terkait dengan pengawasan terhadap BNT masing-masing. Kemudian kita lanjutkan dengan fintech kaitannya dengan dasar setelah berubah bentuk itu ngapain yang harus dilakukan oleh seorang direksi dan komisaris. Hari ini nanti kaitan dengan KCG harus bagaimana sangat luar biasa. Ini tahun ini sudah berbicara, tahun depan ketika bagian sudah ada penjara modal sebesar 32 seluruhan miliar, saya yakin tahun depan akan lebih lagi. Tapi bukan selisihnya bukan hanya 1 miliar 2 miliar, tapi mungkin lebih dari 5 miliar. Kami yang harapan itu. Ini sangat luar biasa. Bapak yang saya hormati, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Dan pada saatnya sama dengan sangat dan hormat kepada Bapak Sekda untuk membahas ini dan tentunya untuk memberikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua masih diberi sehat dan sempat dalam suasana yang masih belum mengembirakan untuk kita semuanya di Indonesia khususnya. Salam dan salam kita untuk Bapak Junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Sri Mujiati, narasumber dari BPKP Semarang yang hadir bersama dengan kita. Ternyata beliau lebih pagi dibanding kita. Penerbangan langsung dari Semarang sampai di sini lebih pagi. Cuma tadi nggak ikut goes ya? Oh, dinaiknya besar. Dinaikkan sepeda maksudnya. Yang saya hormati Pak Kabak Perekonomian beserta kawan-kawan yang seragamnya sama, semua sama ya. Yang perekonomian kecuali Pak Tulus mungkin lupa ya, maklum nggak apa-apa. Yang saya hormati kawan-kawan saya para kabak, saya sebut satu-satu supaya kenal, mungkin jangan-jangan ada yang belum kenal. Pak Nanang Tasunar, kabak administrasi pembangunan. Ini beliau itu mandor untuk wilayah Kabupaten Demak urusan pembangunan ya beliau. Kemudian ada Pak Wahyu Haji, ini kabar BPJ urusan pengadaan barang jasa. Kemudian ada Pak Legend, itu panggilan karena dulu pernah malang melintang untuk Gobes, sempat berhenti sejenak, kemudian sekarang turun lagi, namanya Legend. Ini Pak Triedi, kabar organisasi yang mengatur regulasi di Kabupaten Demak, itu beliaunya. Kemudian ini ada Pak Agung Dayanto, kabar Prokompim yang mengatur acara pimpinan. Kalau Pak Edi Suntoro sudah tahu. Ada Mas Bose, ini kabar Mas Bose. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Yulianto, ini adalah kabar tata pemerintahan yang ngurusi kerjasama tadi. Ya,
Masuk bekerja sama Mbak Indah Sulistiowati. Assalamualaikum. Ya, dulu pernah jadi anak buahnya Pak Edi waktu di Tapeng, terus ditinggal Pak Edi, ditemu Pak Yuli. Kemudian ada Pak Kabak, Mas Ustadz Mizazin, dapat keserah. Assalamualaikum. 1,67. Di sini nih. Oh, Oh iya, yang umum besok hari ini baru tamu. menyiapkan diri di Semarang karena baru besok pagi, karena hari ini tadi ada tamu dari DPR pusat Review. Saya menyiapkan nanti saya nggak bisa mengikuti karena acaranya sore tadi. Terus ada sama dua orang ya, Betty sama Mas Rikin ya, oke ya, ini dari Demak Sarana Sehat DSS atau Dokter Singgih DSS kan boleh juga. Kemudian ini dari grup BPR BKK ada Mas Sunoto, direkturnya ada Bu Tiwi, kemudian ada 3 orang jagoan ini, Mas Opo yang aku gak hafal kan ya, Mas Taufik ya, Mas Haryono, Mas Usman ya, oke, Mas Usman. Oke, baik, yang di belakang ini senior-senior kita, tapi saya urutkan dulu. Ini waktu namun mundur diri biasanya baru kamu muncul. Iya, para Dewan Komisaris dari LKM Demak Sejahtera, kemudian dari BPR juga menyiram Mas. LKM ya, dari LKM, tapi seragamnya sebelah itu PDAM ya. Oh iya, oke. Ini kok PDAM sehingga di sebut ujung. Kemudian ada Gunung dari Bang Satem hadir sendiri. Kemudian kawan-kawan dari LKM Demak Sejahtera, ada Mbak Eni sama Mbak Maya sama Mas Fakih dari BKK Jateng cabang Demak. Yang paling ujung seragamnya masih baru, Mas Huda Pengaruh Huda, Direktur PDAM dengan seluruh pejabat struktural. Aku kira apa siji-siji, pokoknya itu aku rada ora pada apa. Udah kali Pak Edi kan? Oke. Yang di sini timnya Pak Edi ada Mas Rahmat, Mbak Retno, kemudian ada Lilis, ada Mas Tulus. Siapa sih mau di aku? Rusi, Pak. Rusi. Oh iya, Rusi. Siapa sih belum saya sebut? Oh iya, Erika. Makanya terus gini nanti. Baik, sudah genap semuanya. Saya menyapa. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kawan-kawan tadi waktu makan malam bersama dengan saya, kawan-kawan dari BPR dengan Pak Edi untuk tentang Demak. Kita punya 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini, yang seperti Demak itu sedikit sekali. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Tapi Bu Iki lebih paham karena beliau levelnya di provinsi. Apa yang dilakukan di Demak itu tidak banyak yang melakukan. Terutama bagaimana kompaknya para direksi, kemudian hubungan yang bagus antara para direksi dengan perekonomian, dengan sekretariat daerah, dengan Pemda, itu sangat bagus. Dampaknya kita bisa lihat di masa akhirnya Pak Edi Suntoro, itu semua BUMD sudah WTP. Itu salah satu indikator yang luar biasa. Tepuk tangan juga. Kemudian dividen yang terutama Ambusan sudah puluhan tahun belum bisa memberi, akhirnya juga bisa memberi cukup lumayan 100 juta. Menurut saya itu juga tidak mudah sebenarnya, karena memang lahirnya sejak awal cacat ya. Kongenital istilah kedokteran itu lahirnya lahir cacat, tapi akhirnya sekarang sudah mulai banyak dioperasi. Terakhir kali dioperasi sama kejaksaan ya, moga-moga lebih sehat. Yang lain-lain juga demikian, dan saya berharap hari ini pelatihan sekaligus kita wisata di sini, polanya
ceritanya jangan hanya cerita goes, cerita Bali, tapi cerita apa materi yang nanti didapat. Saya juga menyiapkan ada 15 slide, mudah-mudahan malam hari nanti kita sampai jam 12 malam. Siap? Tenang. Aku khawatir mata sudah mulai begini. Bagaimana capek, perut terisi, itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi yang baru pertama kali ke Bali, ya, nggak ada. Berarti orang yang sudah lanyah itu sering. Yang baru ke Ubud pertama kali, maklum bisa Ubud dan desa. Oke, ini pengalaman yang menurut saya luar biasa dan perlu disyukuri. Ada yang baru pertama kali naik pesawat, ada? Ada. Ada. Pantas tadi sempat mabuk ya. Baik, saya mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Pak Edi di jajaran perekonomian beserta kawan-kawan semuanya. Juga kerjasama yang bagus sekali, erat dengan para direksi ini akan membawa perubahan. Kenapa? Karena memang desain awalnya dibuat BUMD adalah agar bisa membantu pemerintah daerah dalam banyak hal. Minimal ada 3 hal yang harus kita solvkan, membantu mengurangi, membuat orang terbelalak. Semua perusahaan sekarang berusaha keras untuk bagaimana melaksanakan good governance, basically good corporate governance. Jadi itu kenapa ini penting untuk dilakukan, karena memang dengan tata kelola perusahaan yang bagus, otomatis akan bisa mengantisipasi perubahan yang luar biasa. Nah, materi saya akan saya lanjutkan, tapi sebelumnya kita bareng-bareng membaca basmalah untuk membuka acara ini agar pertemuan ini membawa berkah untuk kita semuanya, baik di sini maupun nanti di belakang setelah kita turun dari sini. Kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara pelatihan pendalaman Good Corporate Governance BUMD tahun anggaran 2021 Kabupaten Demak. Yang terhormat Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Demak, yang kami hormati narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, yang kami hormati Komisaris Utama BUMD Kabupaten Demak, para direksi dan pimpinan BUMD serta para pejabat struktural BUMD Kabupaten Demak yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali acara ini dengan membaca umul kita bersama Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pagi hari ini akan disampaikan materi dari narasumber BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk acara pagi hari ini akan dengan moderator Bapak Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Bapak Edi Suntoro SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Titi, ya, maafkan saya dari orang BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber, dan kami hormati para direksi, komisaris, pejabat struktural BUMD, dan rekan-rekan dari kepala bagian yang staf di bagian pengasalan. Alhamdulillah sekali di pagi hari ini, walaupun agak terlambat, kita sudah bertemu sini dengan kita sama-sama akan materi yang bisa menjadi BUMD. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik. Jangan membayangkan panjenengan kemana-mana dulu. Salam dan salam kita aturkan dan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih Pak Arno di staf
mantan protokol, jadi rasa kuliah. Aduh, tinggal satu aja, nanti kami kalau bisa mencari staf yang bisa tunggu. Nah, kayak LKM kan bisa tunggu, kan. Saya sokong BPRK guru nanti bisa tunggu orang. Ada staf yang bisa tunggu, kan komisaris jangan, musuh Pak Leman tunggu, aku balap Pak Leman ya. Jadi enak. Ini kepala bagian sing sedunggu mana? Ya, Pak Yeni itu ya alhamdulillah saya ketemu Pak Yeni itu sudah di Kecamatan Mijen. Itu ya tugasnya tak dulu. Ini untuk mobil anyar jam-jam kan mobil anyar tahun 2007 luar biasa. APP dulu. Dan saya di Kecamatan Demak ketemu dengan Pak Yeni. Itu tugasnya dulu mana kek karena apa? Kecamatan Demak itu di PLKB kalau ketemu Demak itu mesti cepat meninggal, itu luar biasa. Saya takut juga, hanya sama lagi dengan Pak Yai. Nah sekarang saya di bagian ketemu lagi sama Pak Yai, tugasnya mau dungu mana? Kemarin terakhir tak dungu tumpeng ulang tahun saya yang diberi oleh RKM, terima kasih RKM. Terima kasih ya. Apian gue. Saya tidak bisa yang lain, kalau saya cuma mancing-mancing kasih. Kode. Jadi, Baik Bu, terima kasih. Ini saya kepingin nanti Bu II untuk menyampaikan materinya. Dan sebenarnya dengan GCG itu kita sudah mempunyai peraturan, bukan peraturan daerah, perkada atau perbu. Jadi sebelum PP 54 hadir itu kita sudah punya perbunya. Ternyata tadi Bu I cerita bahwa itu adalah kaitan dengan proper ya, propernya dari BPKP Diklantim 1 ya, dan itu bisa diimplementasikan. Ternyata memang itu sebagai pilot project dengan Kabupaten Sragen. Ya. Nah, prinsip good corporate government di Demak itu kan ada 5 yang tadi mau saya sampaikan. Itu kalau disingkat tarif. Saya tanya Mas Slamet, intinya apa? Tarif Pak, tarif ke apa? Tarif tadi ya. Tarif apa namanya? Transparansi. Nah, itu transparansi, akuntabilitas, kemudian fairness, konversi, independen, dan fairness ya, fairness itu terbuka. Dan sudah itu. Nah, ini untuk GCG yang aturan sesuai dengan PP 54 dan yang disampaikan oleh Bu Niki. Saya juga bangga dengan pandangan semua. Kita walaupun sama pesan itu ngumpul, jadi luar biasa. Di kabupaten lain tidak bisa seperti itu Pak. Jadi silahkan dilanjutkan. Kemudian ini yang belum hadir kapak orpak. Kapak itu ya kalau panjenengan nanti butuh menyusun organisasi dan bagian nomenklatur ya lainnya ke orpak. Jadi kapak-kapak ini semua nyambung. Dan lebih nyambung lagi ketika nanti ada salah satu itu mengganti saya, itu sangat nyambung nanti. Kan tidak mungkin semuanya ganti saya, tidak mungkin. Biar lebih cepat Bu. Ini nanti jam berapa selesai? 11. Jumatan Pak, Jumatan Pak. Kalau Jumatan yang tinggi orang masjid. Oh no, terus iya kan. Ya nanti saya minta Pak Mas dari Pak Leman ini, gimana Pak Leman ini mesti boleh agak atur karena Tegak dewe nek kene. orang mau Pak Haji sing ada gitu kan. Nah nanti KTP Pak Leman tidak masalah. Sing Bilal Mas Juli tidak masalah nanti kan. Orang peserta Pak. Cukup ini 40 kok boleh. 40 wong itu kan melu. Pak Matan saja sekian. Iya Mas, benar. Musafir Pak. Musafir. Nah, ini makanya fatwanya itu musafir gitu kan. Jadi Pak Noto yang muda Pak, cuma kan sing pas jenengan sing jauh nih. Bapak Bu I untuk lebih mendalami kaitannya good corporate government, silakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Pak
Edi Sutoro selaku Kepala Bagian Perekonomian sebagai pembina BUMD di Kabupaten Demak. Bapak-bapak kepala bagian yang saya belum hafal satu-satu, jadi nggak saya sebut satu-satu ya Pak ya. Kabarnya. Kemudian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD di Kabupaten Demak, kemudian juga Bapak Ibu Direktur dan Direktur Utama BUMD di wilayah Kabupaten Demak, dan juga peserta ini ya, pelatihan ya, pembinaan dan pelatihan SDM serta pelatihan pendalaman GCG di Kabupaten Demak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat. Semuanya sehat ya, sudah tes rapid. Semoga hasilnya negatif semua nanti. Kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di sini dalam acara yang luar biasa. Ini luar biasa sekali bagi saya Pak. Kami sangat terhormat sekali diundang oleh pemerintah Kabupaten Demak untuk mengisi acara ini di tempat yang jauh dan indah. Kita nanti bisa menikmati bersama-sama. Sehingga sebagai pilot projectnya proper beliau ini ada provinsi, ada Kabupaten Demak dan Kabupaten Sragen yang kita jadikan untuk pilot project. Nah, disitulah dulu saya juga kelihatannya kebetulan saya sendiri yang kebagian di Kabupaten Demak waktu itu. Jadi sosialisasi terkait dengan GCG itu sudah kami berikan pada saat tahun 2017 awal. Nah, kemudian di 2017 akhir keluarlah PP 54 yang di situ di dalamnya salah satunya juga menekankan bahwa untuk BUMD harus melaksanakan GCG juga. Ada pasal yang menyebutkan seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau sekarang ini saya nanti akan sampaikan yang sosialisasi GCG ini sedikit mengulang saja sebetulnya, mengulang untuk yang dulu sudah kami sampaikan. Nah, saya tidak tahu perkembangannya sampai sekarang. Ini dulu yang dari sekian BUMD yang kami benar-benar nilai skornya juga, ini waktu itu ada diagnostik assessmentnya. Jadi di apotek Sari Husada kalau nggak salah dengan PDAM sampai malam saya sendiri loh Pak Edi. Sampai jam 1. Oke. Berarti ini untuk yang sosialisasi GCG-nya nanti akan saya percepat saja. Jadi nanti langsung bisa masuk ke yang scorecard-nya. Biar nanti ke depannya sudah ada tahapannya. BUMD sudah bisa melakukan self-assessment sendiri. Self-assessment terkait dengan penerapan GCG. Nah, nanti kalau selanjutnya lagi mau dilakukan review oleh pihak eksternal dalam hal ini kami, monggo silakan. Beberapa PDAM sudah melakukan self-assessment. Kemarin kami baru selesai melakukan review self-assessment-nya GCG-nya PDAM Sragen. Skornya sudah cukup tinggi, lumayan, kemarin sudah 72 sekian. Dan juga yang sudah mulai lagi pendampingan untuk self-assessment di PDAM Surakarta. Nah, untuk BUMD selain PDAM, kami memang belum pernah memberikan pendampingan terkait dengan self-assessment ini karena penerapan BUMD-nya, penerapan GCG-nya sendiri kami juga belum tahu. Mudah-mudahan di Demak nanti selain PDAM, BUMD yang lain juga sudah mulai bergerak untuk penerapan GCG-nya. Kalau untuk yang jasa keuangan dari BPD mungkin Bu Nur ya, dari BPK, BPR, LKM nih, LKM mungkin memang agak sedikit berbeda karena memang sudah menganut ke OJK nih Pak Di. Dan ini sudah jalan. Kalau yang jasa keuangan sudah jalan, sudah maksudnya monggo. Nanti kalau memang mungkin ada sedikit
perbedaan dengan yang akan kami sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu maksudnya harus mengikut yang ke sini, tapi laksanakan sesuai yang ada di OJK. Jadi nggak masalah. Sebetulnya sih sama saja, tapi mungkin ada sedikit-sedikit yang berbeda. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk dulu ke sini ya, biar nanti semuanya juga ini sifatnya hanya merefresh saja, mengingatkan kembali apa sih itu GCG. Barangkali saja ada yang belum atau lupa apa itu GCG ini. Monggo Pak bisa dilihat. Nah, ini sama persis seperti saya waktu masuk di bidang akuntan negara. Bingung saya, GCG itu apa gitu ya. Waktu masuk di bidang akuntan negara ini yang membidangi BUMN dan BUMD, saya tiba-tiba dikenalkan dengan GCG. Nah, GCG itu tahu-tahu saya cuma diberi draft COC sama board manual PM. Silakan Ibu ini dipelajari gitu lah. Saya bingung juga ini, kalau draft-draft gini aja kan dicontek aja udah kita isi sendiri udah jadi itu. Tapi kan nggak seperti itu nih. Karena ini harus dilaksanakan terus-menerus. Jadi next Mbak. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Sesuai dengan SK 117/2002 Menteri BUMN. Jadi mungkin bisa saya sampaikan juga untuk yang BUMD, memang sebelum ada PP 54 itu kan BUMD itu tidak ada payung hukumnya nih. Jadi itu hanya melekat di satu pasal di dalam undang-undang. Nah, sekarang dengan keluarnya PP 54 ini sudah mulai agak bisa bergerak leluasa. Kita sudah ada PP-nya, cuman sayangnya turunannya ke Permendagrinya ini keluarnya kok sedikit-sedikit. Jadi baru Permendagri 118, terus berapa lagi ya Pak? 37. Ya, hanya itu ya, belum ada lagi. Kemarin saya dengar dari Ketua Perpamsi akan keluar yang terkait dengan SOTK. Tapi sampai sekarang pun belum jadi, belum keluar. Ya. Jadi GCG yang kita terapkan di BUMD sekarang ini banyak kita adop dari BUMN. Kalau BUMN mereka sudah ada SK Men BUMN nomor 16. Itu di situ indikatornya sudah sangat detail. Dan kita nanti scorecard yang akan kita sampaikan nanti siang itu semuanya mengambil dari yang dilaksanakan di BUMN. Hanya saja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di BUMD. Seperti itu. Yang terhormat Asisten 1 dan Asisten 3 Sekda Demak, yang kami hormati Kepala Din PNTSP Kabupaten Demak dan Kepala Din Permades P2KB Kabupaten Demak, serta hadirin yang berbahagia. Penutupan pelatihan pendalaman Good Corporate Governance BUMD Kabupaten Demak dimulai. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca ummul kitab bersama Al-Fatihah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Asisten 3 Sekda Demak dan dilanjutkan dengan penutupan pelatihan secara resmi. Yang terhormat Bapak Hadi Waluyo SHMPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak Bapak Matul Wahyudi SHMH, yang kami hormati Ibu Sri Nujiati dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati sahabatku Mas Edi Suntoro, Kepala Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Demak, calon anak pang anak pang pensiunan. Yang kami hormati Kepala Din BPTSP, Kepala Din Permasdes P2KB,
para kabak, Bapak Ibu seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan BUMD Kabupaten Demak yang kami hormati pula. Puji syukur alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa berupa sehat dan sempat. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia kata akhirah. Ibu dan Bapak yang kami hormati, siang hari ini dari kemarin sudah dilaksanakan peningkatan profesionalitas pelatihan untuk peningkatan profesionalisme para pejabat struktural yang ada di BUMD. Dan alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan dan hari yang terakhir pelatihan tadi diisi oleh Bu Sri Mujiati dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak hal yang bisa didapatkan, mudah-mudahan hasilnya bisa bermanfaat. Dan terima kasih pula kami juga mendapat kesempatan untuk bisa hadir di sini. Perjalanan jauh sekali dari Demak ke sini itu. Kalau jalan. Kalau gue. Iya, kami bersyukur sebab apa kata Pak Haji siapa ngaloran orang Pak Leman, Pak Haji Leman itu katanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah itu kita harus bersyukur kepada orang yang memberikan nikmat melalui manusia. Katanya lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Itu ya Pak Haji ya? Nah, katanya Pak Haji itu kan mau niroke ini. Maka kami berterima kasih sudah diajak sampai di sini dan diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang profesionalitas sedikit mungkin ini perlu terus ditingkatkan. Kalau kami ibaratkan profesionalitas itu ibarat harapan seorang wanita kepada seorang lelaki. Gila, iya. Jadi wanita umur 17 sampai 30 itu yang diinginkan, idam-idamkan oleh seorang wanita itu adalah lelaki yang tampan. Siapapun pasti akan mencari wanita kepingin mendapatkan lelaki yang tampan. Jadi terus itu 17 sampai 30. 30 sampai 40 ini sudah berbeda harapan seorang wanita kepada lelaki itu. Yang dicari adalah lelaki yang mapan. Jadi artinya dia sudah, ya wes mungkin sudah paling tidak punya rumah, mungkin sudah punya sepeda motor, mungkin punya mobil karena mapan. Tapi usia 40 sampai 50 ini yang dicari wanita kepada lelaki itu adalah yang sudah apa istilahnya memiliki kedudukan atau jabatan. Raketang dan kepala RT termasuk kepala BKPP termasuk kepala BKPP berbeda dari tahun ke tahun mesti berbeda usianya. Tapi kalau di atas 50 wanita itu yang diidam-idamkan sudah beda lagi, yaitu kesetiaan. Jadi nek lunga-lunga ki senenge pengen dijak lho. Iki kata ibu-ibu kan begitu. Dan terima. Iya. Tapi kalau 60 tahun ke atas itu sudah ketakwaan. Maka profesionalitas yang diinginkan dari tahun ke tahun bagi BUMD ini terus meningkat. Tidak hanya performanya, tetapi bagaimana benefitnya yang didapatkan dari usaha itu semakin tahun semakin meningkat. Ini yang perlu diterapkan di tempat Bapak dan Ibu, sehingga pelatihan yang jauh-jauh dari Demak ke Bali ini nanti ada betul-betul ada manfaatnya. Itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan selama 2 hari ini profesionalitas Bapak dan Ibu termasuk mungkin BUMD-nya bisa semakin meningkat, apalagi para direksi yang ada di sini, direktur utama dan direksi ini luar biasa. Dari hari ke hari semangatnya, tidak hanya semangat untuk bekerja, semangat untuk gowes pun juga dilakoni. Masa Demak tekan Pacitan yo gowes yo dilakoni. Kira-kira ke Demak Bali rasa nyebrang terus sepedane yo dilakoni. Pak Bapak itu. Tadi saya dipesan Pak Umar, niki mboten saya suwe-suwe, mungkin jenengan ngomong niku kesuwen. Gak kepenak. Ngomong durung wis disenteni. Lah sen Pak Adi malah karo suwek-suweke mawon niku selado pengen lunga.
Saya tak turuti sing di kinten asih jingis bos akarepmu. Aja tuh gak ada sekolah. Baik, saya yakin Bapak dan Ibu mewakili pemerintah Kabupaten Demak karena semalam dibuka oleh Pak Sekda. Hari ini mendapat amanah untuk melakukan penutupan kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita dapatkan di sini mudah-mudahan dapat kita terapkan, diimplementasikan di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Harapan terakhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Bagaimanapun juga BUMD adalah asetnya pemerintah Kabupaten Demak yang diharapkan setiap tahunnya bisa meningkat pendapatannya sehingga bisa memberikan pendapatan yang lebih kepada Pemkab Demak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ini kami nyatakan ditutup.